kalau kita perhatikan ekonomi kurban itu sebaiknya tidak hanya muter-muter di kelompok yang kecil itu. Yang udah begitu tapi kan. Ya, makanya kita kita ingin menggugah masyarakat agar suatu hari kurban di Indonesia ini itu bisa memberikan lebih banyak kelompok. Benar. Peternaknya, orang di desanya, termasuk pedagangnya, dokter hewan, penyembelih halal, sehingga itu bisa menjadi Pak Arifin, apa kabar? kabar baik. Ini untuk pertama kalinya sejak 2 tahun guys, podcast ini jalan. Ada satu orang yang sering banget muncul di Basnas TV tapi belum pernah datang ke sini. Akhirnya datang ke ruangan ini. Iya, Pak Arifin sehat ya? Alhamdulillah. Pak Arifin sehat banget. Dari awal udah pingin banget ngundang Pak Arifin tapi ada aja. Entah Pak Arifin ada di acara apa, entah keluar gitu. Akhirnya ya Pak ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah Pak, kita langsung aja ke pembahasan kita hari ini. Bentar lagi kan kurban ya. Dan kita udah tahu mungkin nama pendengar kita sahabat Basnas TV. Sahabat Basnas TV. Itu. Nah jadi udah tahu mungkin dari dulu ada kurban online waktu itu ya. Terus apalagi ya kurban ini sekarang namanya apa sih Pak? Sekarang kita sedikit meningkat daripada yang lain. Kemarin kita memberikan kemudahan online, kita memberdayakan. Sekarang kita naik levelnya menjadi keberkahan. Berarti namanya sekarang jadi kurban berkah Basnas. Apa tuh visinya? Kita berharap agar seluruh pelaksanaan kurban, baik yang berkurban, yang melaksanakan seperti kita ini di Basnas, dan yang mendapatkan kurban itu mendapatkan keberkahan. Jadi kami bermimpi pengelolaan kurban di Basnas ini tidak sekedar beli kambing lalu dipotong dibagikan, tapi keberkahan di mana-mana. Contoh ya, orang yang berkurban itu mungkin membayangkan hanya membagi daging, tapi di Basnas kalau berkurban di Basnas itu sudah memberdayakan peternak-peternak Basnas, sudah memberikan support kepada balai-balai ternak Basnas yang tersebar di mana-mana. Jadi peternaknya dapat. Mereka juga di desa-desanya kami potong di sana, dapat pemberdayaannya, dapat dagingnya, dan dapat siarnya dari kurban yang ada di desa-desa itu. Ini mimpi kita, visi kita untuk bisa menebar keberkahan di seluruh pelosok Indonesia. Ya mungkin salah satu perbedaannya kan karena dulu masih pandemi ya, masih dalam satu sistem yang kita tidak bisa bebas, terbatas lah gitu lah. Ibaratnya kan kita dibatasi oleh aturan, ada PPKM, waktu itu ada lockdown. Nah berarti secara garis besar Pak, pasti kan orang kepo. Apa sih bedanya gitu dari tahun ke tahun yang coba diberikan inovasinya betul, apa? Ini pertanyaan luar biasa, ini memicu saya untuk bersemangat nih. Mas ini Wildan. memicu masyarakat jadi juga gini, datang. Mas Wildan, orang kalau kurban itu kan beli kambing di sekitar rumah, dipotong rame-rame nyate, kemudian dagingnya diberikan ke tetangga. Orang lupa bahwa di saat kurban itu terhimpun devisa-devisa kurban itu di kota-kota besar aja. Devisa. Jadi orang berkurban di kota itu tidak membayangkan bahwa daging itu sebenarnya tidak merata. Kita di kota ini kan kolesterol udah ya. Di desa-desa itu banyak mereka melihat kambing tapi tidak pernah makan kambing. Iya, saat kurban itu mereka makan kambing. Nah, oleh Basnas, devisa kurban dari kota-kota besar ini, dari Basnas yang berada di provinsi kabupaten kota ini di pusat itu disebar ke desa-desa. Jadi uangnya dibelikan kambing di desa oleh dibelikan dari peternak balai ternaknya Basnas di desa-desa itu dan dipotong di desa. Jadi mereka mendapatkan devisa kurbannya, mendapatkan pemberdayaan peternaknya dan mendapatkan daging kurbannya. Jadi ini sangat berbeda dengan kurban biasa. Walaupun kami tetap menjaga syiar kurban itu tetap ada. Kan kalau dibayangkan biasanya kami di kampung-kampung, orang rame. Tapi kalau di kurban Basnas kan di pelosok, kami nggak terasa. Itu kami syiarkan termasuk dengan podcast ini. Lalu kami berikan laporan dan kemudian kita tetap menjaga syiar kurbannya itu tetap bisa ramai dan berkah. Sedangkan daging kurbannya itu bisa tersebar kemana-mana. Jadi ini bukan sekedar kurban biasa. Jadi kami memberi nama kurban berkah ini agar keberkahannya tidak hanya di sekeliling rumah kita, tidak hanya di daerah-daerah kita yang kita sudah kolesterol ini, tapi membaginya kemana-mana. Itu saya kira
kami sedang besok kita akan ada diskusi di UI. Ya. Temanya adalah ekonomi kurban. Jadi di luar yang tadi saya sampaikan semua itu, jadi kurban ini kan adalah momentum umat Islam, di mana pada saat 1 hari plus 3 hari tasyrik itu orang semua memotong kambing. Di situ artinya adalah masa peak dari penjualan daging-daging hewan dari peternakan itu. Benar. Itu jangan sampai hanya muter di tempat-tempat orang kaya. Kebanyakan begitu. Di kota-kota besar yang kolesterolnya. Benar. Jadi kita harus memikirkan tidak hanya bagi dagingnya. Kan biasanya orang daerahnya yang motong, Pak. Betul. Motong lalu dapat kepalanya malah ya. Kita harus membagi itu ke mana-mana. Ada rantai pasok, ada rantai penyembelihan kurban, sampai ke distribusi, bahkan sampai kepada ekonomi kulit, sisa tanduk dan sebagainya, itu menjadi apa yang kita sebut ekonomi kurban, dan jumlahnya sangat besar. Jadi 1 hari plus hari-hari tasyrik itu jumlah ekonomi kurban itu sangatlah besar, ya. Dan saya kira umat Islam tidak boleh menghilangkan momentum itu. Kita gunakan sarana kurban ini untuk memberdayakan desa-desa, memberdayakan orang kecil, dan itu adalah tugas Basnas. Menarik karena tadi gue pribadi melihat kata kuncinya yaitu distribusi dan juga peningkatan keberkahan untuk orang banyak. Nah, berarti kan di sini ada satu poin di mana Pak Arifin sebagai orang yang fokus di pengumpulan ya, untuk hal-hal pengumpulan, berarti bisa melihat dong Pak, tahun ini orang yang berkurban segini. Setelah namanya berkah di kampung-kampung, berarti kan ada indikasi untuk bertambah. Apa yang salah satu tujuannya itu, Pak? Betul. Itu betul. Jadi tugas kami namanya pengumpulan ya. Tapi jiwa kami ini jiwa dakwah. Iya. Artinya kurban itu sendiri sudah diberikan perintahnya dari Allah melalui Rasulullah sebagai sebuah ibadah yang sunnah muakkad, yaitu sunnah tapi didorong kenceng untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, ibadah yang sangat mulia ini oleh Basnas dilihat sebagai momentum untuk bisa memberdayakan masyarakat banyak. Oleh sebab itu kami bukan sedang bersaing dengan pedagang kambing di sekitar rumah kita. Itu kan tidak, kami ini sedang menyadarkan, mendakwahkan bahwa kurban ini adalah alat momentum pemberdayaan bangsa. Pemberdayaan peternakan, pemberdayaan desa, pemberdayaan rantai pasok, rantai distribusi. Dan ekonomi kurban itu mohon dicatat sebagai cara Allah membuat momentum untuk menyadarkan umat Islam bahwa banyak sekali ibadah kolosal. Ini baru ngomongin kurban ya. Di sebelah sana ada ekonomi haji. Jadi semusim haji itu yang berangkat ratusan ribu menghabiskan dana sekian juta, sekian miliar itu harusnya dipakai untuk memberdayakan masyarakat kita. Misalnya bajunya harus dari produk kita dan sebagainya. Iya. Sorry, saya batuk dulu ya. Iya. Sorry pemirsa. Lagi musim hujan soalnya. Saking semangatnya. Betul, tapi seru Pak, karena kalau kita perhatikan dari beberapa indikator yang Pak Arifin sebutkan, salah satunya kan tadi ada yang namanya kita tidak mencoba untuk bersaing dengan market yang udah ada. Nah, sebetulnya berarti kan ada semacam blueprint ya, atau kalau sekarang kan anak-anak sekarang taunya blueprint, cetak biru gitu. Cetak biru yang coba Basnas berikan kepada masyarakat melalui program kurbannya bertahun-tahun. Itu sebetulnya gimana sih Pak sampai akhirnya orang bisa membedakan, oh ternyata Basnas ini hadir untuk kita, bukan untuk bersaing dengan pasar yang udah ada. Betul. Jadi pasar, karena pasti ada mispersepsi Pak dari publik, yang itu yang sering kita counter. Betul. Saya kira tidak benar kita sedang menyaingi para pedagang kambing, pedagang sapi dan sebagainya. Kita sebagai lembaga pengelola zakat, infak, sedekah dan dana sosial, ya, jadi kurban adalah bagian dari dana sosial keagamaan kita. Dengan kacamata yang lebih besar bahwa zakat, infak, sedekah, kurban dan sebagainya itu bukan dilihat hanya uang harta umat Islamnya saja, bukan. Nah, itu. Tapi itu adalah sebuah gagasan yang kita wajib menggalinya lebih dalam. Contoh ya zakat. Ya. Zakat itu bukan 2,5% diberikan ke amil disalurkan, bukan begitu. Zakat itu harus digali. Mengapa Allah melalui Rasulullah mewajibkan kita berzakat? Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa didapati dari orang yang serakah. Justru orang serakah dunia ini nggak pernah bahagia. Iya. Ya, di Jepang misalnya, tahu nggak bunuh diri? Iya. Angka bunuh diri Jepang sangat tinggi. Dulu pernah ada tsunami 2011. Saya tanya berapa yang meninggal, disebutkanlah angka.
Tapi Pak Arifin, angka yang meninggal di tsunami Jepang itu hanya kira-kira 2 tahun angka bunuh diri di Jepang. Saya kaget sekali. Jadi begitu banyaknya. Lebih banyak yang mati. Jadi memang bukan tentang harta ini. Kebahagiaan itu bukan tentang harta. Maka Rasulullah mengajarkan kita berzakat untuk kebahagiaan. Juga demikian dengan kurban. Bukan cuma di sunnah muakkad kurban dipotong dibagikan. Ternyata kalau umat Islam itu bisa memberdayakan kurban, maka dampaknya kemana-mana. Keberkahannya itu bukan kepada yang dapat daging doang, tapi kepada para peternak, para pedagang ternak, kemudian industri rumah potong, sampai kepada industri-industri kecil dari hewan-hewan itu. Ya, sepakat. Dan itu dibuat oleh Allah momentumnya sekali setahun, yaitu di bulan haji dan di hari raya kurban itu membuat harusnya umat Islam ini sadar dan menggunakan momentum itu untuk menjadi sesuatu yang memberdayakan umat. Nah, fungsi Basnas adalah mengingatkan itu semua. Bukan hanya berdakwah, tapi membuat modeling. Ini loh kurban yang benar. Jadi jangan hanya kambingnya dan sapinya itu dipotong hanya di kota-kota besar, tapi sebar kemana-mana. Demikian. Ya, itu salah satu poin orang-orang penasaran juga dengan bagaimana Basnas bisa melakukan pemetaan mungkin ya, bagaimana Basnas bisa melakukan verifikasi terhadap proses penyembelihannya. Karena kan gimana ya, biar tidak jadi buah si malakama gitu Pak, berupaya untuk menyembelih di berbagai daerah, tapi proses verifikasi untuk peternaknya gimana, betul, cara mereka nyembeli dengan baik dan benar gimana, karena kan biar sesuai dengan keamanan negara dan juga nggak asal nanti udah menyebarkan terus malah proses penyembelihannya betul, benar, salah gitu. Dan sebagainya. Jadi proses yang tadi dikerjakan oleh Basnas itu ada prosesnya nggak sih Pak? Betul, untuk mencapai visinya itu kita harus dengan jalan yang benar. Maka dari pemilihan kambingnya, dari melihat kesehatan ternaknya, kemudian pemotongannya harus halal dan sebagainya. Jadi kita kerjasama dengan pihak-pihak dari pemasok kambing sampai kepada juru sembelih halal, itu kita kerjasamakan. Agar apa? Agar mimpi yang tadi kita gambarkan sebagai pemberdayaan itu prakteknya juga dijalankan dengan baik. Nah, Basnas itu kan punya balai ternak ya Pak. Apakah balai ternak satu dari banyak bagian yang terlibat dalam ini? Betul, justru itu. Justru kita ini kurban ini digunakan untuk membesarkan balai-balai ternak Basnas yang tersebar di mana-mana itu. Baik yang dimiliki oleh Basnas Pusat maupun dimiliki oleh Basnas Provinsi Kabupaten Kota. Balai ternak ini adalah program Basnas menyalurkan zakat, tapi dibantu dampingi agar zakat yang ditaruh kepada mustahik itu dipakai untuk pemberdayaan peternak, sehingga dia tidak habis langsung jadi konsumsi, tapi jadi peternakan. Benar. Sehingga dia punya penghasilan. Dan salah satu penjualan hewan yang paling bagus ya di saat kurban ini, karena harganya meningkat. Pasti. Kalau dulu kambingnya biasa, coba sekarang beli kambing di mana-mana, itu naik sedikit. Ini saya baru dapat SMS juga dari Basnas nih, harga kambing 2,9 juta. Ya, dan itu mengapa kita bisa murah? Karena memang kita tidak hanya memotong di kota-kota besar. Jadi misalnya orang Jakarta kok bingung, saya kalau beli kambing di sebelah rumah kok 3,5 juta ya. Iya. Di mana kok 29? Memang kami potong di Jawa Timur, kita potong di Lampung, kita potong di mana-mana. Dan itu yang bayangkan coba, yang berkurban bisa mendapatkan harga yang baik. Kambingnya dipotong di tempat-tempat yang tidak biasa dipotong kambing, peternak-peternaknya bisa mendapatkan harga yang terbaik. Gitu. Dan ini saya kira itu yang kita sebut keberkahan. Benar. Jadi kurban yang bisa dilaksanakan seperti itu, dan ini juga tidak saja dilaksanakan oleh Basnas. Laslas juga sebenarnya sedang berorkestrasi melakukan hal yang sama. Jadi semakin banyak orang sadar bahwa ini adalah momentum ekonomi kurban, akan banyak ekosistem yang mendukung itu. Dan kami berharap suatu hari kurban ini tidak saja hanya pesta pora daging kambing, tapi catatannya adalah kurban tahun 2025 misalnya, memberdayakan ribuan peternak, memotong sekian jumlah peternak, menghidupkan rumah potong hewan dan sebagainya. Itu yang kita mimpikan dari apa yang kita sebut ekonomi kurban, dengan jargon keberkahan yang kita tawarkan kepada masyarakat. Ya, ini soalnya tadi baru nih sebelum podcast ini tapping saya dapat Assalamualaikum Mas Mbak, yuk berkurban melalui Basnas nih, ada sumpah bro, 2 domba kambing 2,9 juta, sapi 20 juta 300, sapi 1/7 sapi
Jadi kan ini maksudnya ada berbagai variasi ya Pak ya, ada berbagai pilihan. Dan menarik ya Pak, kalau tadi Pak Arifin bilang balai ternak adalah satu dari banyak kesempatan kita untuk memberdayakan. Justru kalau saya melihatnya, kenapa Basnas bisa mengambil momentum itu agar masyarakat setempat itu nggak cuma jadi histeria sesaat gitu loh. Karena kan kalau kurban mungkin orang-orang setempat selesai sehingga mereka nganggur lagi nggak punya pekerjaan. Apa itu salah satu misinya? Betul. Biar orang-orang sekitar nggak nganggur. Biar keberkahan itu dibagi rata. Sekarang ini terus terang yang untung besar-besar itu adalah belantik sapi, belantik kambing. Karena biasanya kalau orang kurban ya itu, untung yang itu saja. Yang lainnya dapat dagingnya. Itu juga sudah bagus. Sudah kita harus dukung. Tapi kalau kita perhatikan, ekonomi kurban itu sebaiknya tidak hanya muter-muter di kelompok yang kecil itu. Yang udah begitu tapi kan. Ya, makanya kita kita ingin menggugah masyarakat agar suatu hari kurban di Indonesia ini itu bisa memberikan lebih banyak kelompok. Benar. Peternaknya, orang di desanya, termasuk pedagangnya, dokter hewan, penyembelih halal, sehingga itu bisa menjadi ekosistem kurban yang luar biasa. Ini saya sebut ekosistem karena memang kalau kita bicara lebih dalam tentang ekonomi kurban, kita bicara tentang supply chain, kita bicara tentang hal-hal yang biasanya disebut oleh industri-industri yang lain. Kurban dan juga ekonomi lainnya ya, saya ingin sebut yang lain. Ekonomi kurban, ekonomi haji, ekonomi mudik, itu adalah pointer-pointer waktu-waktu di mana umat Islam mengeluarkan uang. Perputaran uang dan ada di situ. Dulunya kita nggak pernah mikir, ternyata uang itu diserap bukan oleh kita. Iya lagi, bener lagi. Nah sekarang kita pikir, itu kan tiap tahun kita keluarkan dan nilainya triliunan, maka harus kembali kepada umat. Gimana caranya agar tidak hanya belantik-belantik tertentu yang hanya hanya segelintir orang yang mendapatkannya, tapi kita bagi rata kepada sebanyak mungkin umat. Itu intinya. Wah, paham benar. Karena kita juga tidak bisa menampik bahwa ketika ada yang namanya momentum ya, karena tadi Pak Arifin beberapa kali nyebutin momentum. Karena bangsa kita tuh senang momentum, Pak. Ketika ada momentum, di situ ada perkumpulan massa, ada crowd ya. Itu biasanya perputaran ekonomi. Uang. Iya, perputaran uang itu kan yang diciptakan sama teman-teman yang bikin konser, kemarin sepak bola. Sedangkan umat Islam tuh momentumnya dari zaman Rasul udah disuruh. Iya. Haji. Satu. Mudik Indonesia ya. Itu adalah pergeseran manusia terbesar di dunia setelah Imlek. Itu mudik Indonesia. Iya benar. Kita liburan seminggu ke kampung, balik lagi, itu uangnya banyak sekali yang keluar. Dan kurban ini. Nah itu gimana Pak, kalau dari Pak Arifin sendiri ya sebagai orang yang mengelola itu bikin sistemnya gimana sih Pak di tiap kurban itu agar nggak ada miss sama sekali, karena itu kan dari nasional Pak. Betul. Satu kambing meleset sedikit uang masyarakat yang betul. hilang. Saya ceritakan singkat ya. Jadi tingkat pusat kita mengelola berapa jumlah yang akan kita himpun dan berapa jumlah yang akan kita sebarkan tiap daerah. Ya kemudian masing-masing Basnas itu membagi. Tadi betul tuh ada yang mau kurban kambing ya, domba, ada yang sapi. Sapi pun dibagi. Mau nyumbang satu sapi atau patungan sepertujuh. Itu pun dibagi lagi. Ada yang mau dipotong saat kurban langsung dibagikan atau dipotong saat kurban tapi dikalengkan. Untuk apa? Untuk daerah-daerah yang jauh, mengatasi stunting, untuk wilayah bencana. Jadi itu dibagi-bagi. Kemudian secara mikro, para penyembelih itu juga diajari cara memilih hewan, diajari cara motong, diajari cara mendistribusikan. Bahkan kita mendorong misalnya membagikannya itu jangan pakai plastik lah, kali ini sampah. Kita dorong mereka untuk pakai besek, pakai daun, ya. Kecuali daerah-daerah tertentu yang tidak ada ya kita bolehkan pakai plastik daripada tidak bisa dibagikan. Tapi kita dorong agar juga bisa menjaga lingkungan kurban ini. Jangan kurban ini berkah tapi kemudian jadi kotor, banyak sampah dan sebagainya. Jadi kita sampai ke sistemnya itu sampai ke sana. Juga kita punya tim yang dokter hewan untuk bisa menjaga agar orang-orang yang berkurban itu mendapatkan hewan yang baik. Tidak sakit ya. Sekarang ini ada penyakit sapi ya. Supaya yang mendapatkan daging itu bukan malah sehat, malah bermasalah. Itu juga bagian dari yang kita kelola. Apalagi kemarin PMK lagi rame-ramenya kan. Betul. Hal seperti itu secara mikro. Dicek juga berarti kan. Iya, kita lakukan itu. Kenapa? Karena kan kita tidak hanya bilang bahwa
daging itu hewan itu dipotong pada hari yang tepat secara syar'i, tapi dagingnya jelek. Amburadul. Dagingnya apa? Jadi kita harus aman syar'i tapi juga aman regulasi. Kita mempertimbangkan bahwa misalnya tidak boleh potong sembarangan. Kita harus potong di RPH atau RPH darurat yang kita buat di titik-titik itu. Jadi kalau nanti ada foto banyak, mudah-mudahan dia ada diselingi gambar ya. Banyak RPH yang kita buat di titik-titik tertentu yang bisa memotong itu dengan baik, mengelola dengan baik, bahkan juga dikalengkan dengan baik sehingga mereka bisa terima daging itu dengan segar ya, dengan walaupun dikalengkan itu ada rasa-rasa tertentu, jadi mendapatkan dengan lebih nyaman. Jadi nyaman yang berkurban, pelaksananya sesuai dengan aturan, kemudian didistribusikan dengan lebih baik gitu. Itu menjadi PR-nya Basnas untuk bisa membuat aturan dari atas sampai bawah itu. Iya, dan apalagi kalau kita berkaca tadi apa yang Pak Arifin bilang, berarti kan ada sistem dalam jangka waktu 5 tahun. Berarti itu kan ada proses ya Pak ya. Ada proses yang sedang coba dibangun. Berarti kan nanti akan ada juga di mana tiap tahunnya sistem distribusi yang berbeda dan berubah. Karena apalagi targetnya menjangkau daerah-daerah yang terluar gitu. Nah itu gimana Pak? Contoh ya, misalnya kita kemarin nih udah 2 kali dikalengkan. Sekarang ini ada diskusi bagaimana kalau dengan pouch. Pouch itu sama-sama dibungkus tapi tidak kaleng. Jadi ada bungkus yang lebih baik kayak katanya. Kayak dendeng gitu. Betul, itu katanya lebih ringan, kemudian lebih awet, dan kemudian bisa dibuat macam-macam lebih banyak. Ada yang rasa dendeng, ada macam-macam. Itu jadi ya, saya udah pernah nyobain kok yang satu ya. Nah, itu jadi masyarakat itu kita jaminkan bahwa Basnas ini melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki terus-menerus pelaksanaan kurban. Saya kira sekarang ini kalau kita tidak berinovasi, kita akan mati ya enggak? Karena dunia berubah dengan cepat, selera berubah, maka yang kita lakukan adalah terus menginovasi. Podcast ini saya rasa bagian dari inovasi Basnas. Kalau dulu nyuruh kurban itu di ceramah-ceramah di masjid-masjid saja atau pengajian, sekarang kita bisa melalui digital. Digital pun kita pakai metaverse, kita pakai artificial intelligence. AI ini kalau di Basnas tidak ngomongin tahun ini, kita udah ngomongin di Zakat Digital 2016 ada artificial intelligence. Kita sudah punya bot, chatbot. Kita udah banyak macam-macam. Jadi inovasi harus dilakukan, pengembangan harus dilakukan. Saya kira semua proses ini harus bisa mengajak masyarakat untuk mau mencoba kurban ala Basnas, ala lembaga-lembaga zakat untuk bisa mengubah me-engineering ibadah yang tadinya cuma motong biasa menjadi sarana pengembangan ekonomi umat. Dan sudah jadi sebuah sistem ya. Jadi sistem untuk membangun ekonomi umat. Benar-benar. Tapi itu tugas kita. Tapi mungkin ini rasa penasaran saya pribadi Pak. Tiap tahun tuh jumlahnya bertambah atau stay atau justru karena sempat pandemi atau sempat ini. Berarti kan ada demanding. Ya ada demanding dari masyarakat untuk kayaknya enak kurban lewat sini, apalagi kalau itu namanya kurban online gitu. Itu saya kira kalau dari angka ya, kemarin kita memotong 6 ribuan, sekarang kita akan memotong 10 ribuan. Itu meningkatnya hampir 2 kali lipat, 1,9 kali. Jadi hampir 2 kali lipat. Mengapa angkanya sebesar itu? Karena memang kepercayaan publik kepada itu tinggi sekali. Jadi kemarin kita dihadiahi sebuah hasil survei dari lembaga independen bahwa kita nih ada top brand di lembaga zakat. Di atas teman-teman lainnya yang lebih tua berdirinya. Itu artinya kepercayaan publik kepada Basnas itu meningkat tajam gitu. Jadi saya kira kenaikan tiap tahun kita 30% di zakat, kenaikan kurban hampir 2 kali lipat, itu menandakan bahwa kita adalah lembaga yang sedang dipercayai. Kita harus menjaga kepercayaan publik dengan cara amanah, dengan cara jujur, terbuka, transparan, dan inovatif. Jadi kalau nggak inovatif juga orang jujur ditinggal juga ya. Jadi kita harus betul, harus jujur, benar, transparan, apa adanya. Dan saya sering ditanya, Pak Arifin, kenapa kok dari 2016 sampai sekarang itu kenaikannya bisa 7 kali lipat loh. Jadi saya masuk di Basnas itu, pengumpulan kita setahun itu 92 miliar. 92 miliar. Sekarang ini kan targetnya 815 miliar. Ya. Makanya kita sering dapat award sekarang karena kepercayaan publiknya memang luar biasa dan itu harus dijaga. Kita harus memperbaiki diri terus-menerus, kita harus lebih transparan dan kita harus membuka
masukan, menerima masukan dari berbagai kalangan dan mau dibenahi, mau mendengarkan nasihat dan kritik, saya kira Basnas akan lebih dipercayai di masa mendatang. Betul, tapi kalau dari Pak Arifin sendiri ya, ini mungkin sedikit personal. Berarti kalau dari Pak Arifin sendiri, Bapak menomorsatukan trust dulu Pak, baru demanding, sehingga nanti Saya kira kepercayaan publik, kebutuhan masyarakat untuk berzakat, berinfak, sedekah, berkurban ke Basnas itu dimulai dari trust. Tapi trust itu tidak diam. Trust itu dibangun dari program-program kita yang baik. Bahkan dibangun dari karakter-karakter amil yang ditemui oleh para muzaki itu. Itu dari mana Pak caranya Pak? Ya dari tampilnya, dari posting di sosial media, dari cara kita bercakap-cakap, dari cara kita memandang kehidupan dan bekerja di Basnas. Kalau pengetahuan saya, mengapa orang memilih Basnas? Karena kita menampilkan diri kita sedang berjuang bagi umat. Kalau podcast ini gimana Pak? Saya kira ini bagian dari dakwah itu. Kita pernah kedatangan tamu dari Malaysia, PPZ Malaysia di tahun 2018. Salah satu mereka datang, saya ingin datang untuk A, B, C, D. Kalau nggak salah nomor 3-nya apa? Saya ingin belajar tentang Basnas TV. Saya bilang, kita ketawa-ketawa. Itu Malaysia Pak? Iya. PPZ Malaysia itu adalah lembaga di dunia yang pertama kali di zakat yang profesional. Itu akan belajar tentang Basnas TV. Waktu itu belum ada kan semacam ini kan. Jadi kita itu bukan karena kita paling hebat, tapi kita terus mencari inovasi itu. Dan saya kira yang menarik bagi masyarakat ke Basnas ini bukan karena kita paling hebat, tapi karena kita lagi berjuang. Kita mengajak masyarakat untuk memperbaiki umat. Saya kira kepercayaan itu bukan karena kita sangat hebat, tapi mereka memang menyukai berderma, berzakat, infak, sedekah, berkurban kepada lembaga-lembaga yang lagi berjuang. Bukan karena kepintaran kita, tapi karena kita lagi bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Kira-kira gitu. Dan itu terlihat ya, dan itu harusnya ada di jiwa kita para aktivis Basnas ya. Setiap kata-kata ini sebenarnya meaningful. Ya sebenarnya itu dilihat oleh mereka. Lirikan mata, ucapan itu dilihat oleh mereka. Maka kita mengajak ke semua teman-teman termasuk Mas Wildan dan kawan-kawan di Basnas TV, saya kira kita harus sampai kepada kedalaman visi kita. Bukan hanya marketing. Kita tuh bukan hanya marketing daging kambing. Kita ini sedang mendakwakan ajaran yang lebih besar. Mengapa saya setua ini masih di Basnas? Karena saya masih terkagum-kagum dengan ajaran zakat ini. Masih terkagum-kagum dengan ajaran yang 14 abad yang lalu diperintahkan oleh Rasulullah. Hari ini baru ketahuan manfaatnya. Oh, zakat sedemikian hebatnya. Kurban sedemikian hebatnya. Wakaf sedemikian hebatnya. Itu yang sedang kita gali. Dan dulu ajaran-ajaran ini kan hanya dikerjakan di pelosok-pelosok. Sekarang anak-anak muda pintar-pintar masuk ke Basnas. Aktivis-aktivis kampus. Orang-orang dengan IP baik masuk ke Basnas. Nah, dakwah zakat yang ada di Basnas, dakwah kurban yang ada di Basnas sekarang jadi hebat karena bisa diterima oleh anak-anak muda. Dan hasilnya apa? Sekarang ini donatur kita yang muda, yang milenial ke bawah, itu jumlahnya 60%. Nambah ya berarti ya. Sangat tinggi sekali. Kalau dulu yang disebut orang nyari zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban itu yang nyumbang orang-orang kaya. Sekarang yang nyumbang anak-anak muda. Benar. Dan mereka itu sudah menyumbang sekitar 25% dari apa yang kita terima. Saya kira negara mana yang tidak memimpikan anak-anak mudanya menjadi dermawan. Ya, itu. Kalau Jepang sedang pusing anak-anak mudanya tidak mau menikah, mereka harus impor orang segala macam. Kita dikenal sebagai negeri yang paling dermawan, bukan hanya orang kayanya loh. Anak-anak muda kita menjadi dermawan. Saya kira masa depan kita luar biasa. Iya, karena saya pribadi pun teman-teman ada di poin ketika sudah membawakan podcast ini 33 episode. Saya ada di poin hidup bahwa justru berbagi itu adalah langkah di mana kita itu tidak terpaku lagi dengan value dalam bentuk nominal atau dalam bentuk uang gitu, sehingga limitless kita bisa berbagi dengan berbagai hal. Dan ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada bintang tamu saya yang hadir ke sini. Apa makna berbagi buat Pak Arifin? Luar biasa. Saya duga Mas Wildan ini adalah orang paling pandai di Basnas. Karena mendapatkan informasi dari tangan pertama ya, dari semua narsim yang ada di Basnas. Jadi gini, Pak Wildan, saya meyakini bahwa orang itu tidak akan bahagia dengan diajak bermimpi memiliki semuanya.
masyarakat itu tidak akan mencapai puncak kebahagiaannya kalau didorong untuk memiliki sekaya mungkin kehidupannya. Saya yakin masyarakat itu bisa bahagia kalau diingatkan bahwa dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain. Berbagi, keindahan berbagi itu adalah kunci dari kebahagiaan setiap manusia. Jadi tugas Basnas, tugas kami, tugas para amil sedunia ini untuk mengingatkan ajaran zakat itu bukan untuk mengurangi harta kita, tapi itulah cara Allah untuk mengajari kita hidup bahagia di dunia. Dan semua orang-orang kaya yang mencari-cari duniawi itu, di ujung kesuksesannya, itu membuat yayasan menyumbang orang lain. Mau Bill Gates, mau Clinton, mau Rolls-Royce, semua. Rockefeller, Ford, di ujung kekayaannya itu, dia membuat gagasan berbagi. Nah kita sudah sadar sebelum kaya ini, kita berbagi sejak muda, berbagi dalam kesempatan yang lapang dan sempit, nanti kita akan ada kebahagiaan. Mudah-mudahan nanti para pemirsa, teman-teman podcast, Mas Wildan, bisa merasakan bahagianya kerja di lembaga seperti kita. Saya ini, bukan saya saja, semua amil zakat telah diberikan pengalaman. Jangan nangis, Pak. Diberikan pengalaman yang membahagiakan kita. Boleh cerita nggak Pak kalau misalnya ada pengalaman itu? Sangat luar biasa. Pengalaman berbagi. Boleh, misalnya Pak? Anak-anak kita menjadi sehat. Kita haji sejak muda, kita berkeliling dunia, kita memahami, kita ketemu orang paling tinggi sedunia. Kita ketemu orang paling melarat sedunia. Sehingga hati kita menjadi lapang, tidak takut terhadap orang. Menganggap dunia ini adalah kecil. Dunia ini ada di genggaman kita. Kita yang harus bisa memberi makna kepada dunia ini. Nanti jadi amil zakat itu, kalau dulu presiden kita ini adalah militer, pedagang, beda-beda ya, politikus, suatu hari presiden kita ini adalah aktivis zakat. Wah, itu bagus tuh. Itu belum ada tuh. Itu harus tuh. Pak, mungkin ini rasa penasaran saya juga, Pak. Kita balik lagi ke kurban. Kan berkah ke seluruh Indonesia. Berarti misalnya kalau ada orang Jakarta nih, tapi dia mau kurban ke kampungnya, itu bisa nggak, Pak? Bisa. Jadi dia harus ke sana atau gimana? Enggak. Jadi tetap berkurban di Jakarta. Potong bayarkan 2,9 juta itu, kemudian sampaikan kepada kita, saya mau kurban di Jawa Tengah ya, gitu. Maka kami salurkan kurban itu ke Jawa Tengah. Nanti laporannya dari pemotongan di Jawa Tengah. Ada yang mau minta di daerah lain, minta itu ya. Jadi bahkan kalau dalam jumlah tertentu, misalnya ada perusahaan ingin kurban di karyawan, bisa bilang ke kita, boleh nggak motongnya itu kami juga ikut. Kami bisa ajak mereka ke tempat pemotongan untuk diceritakan rame-rame, diperlihatkan ini loh cara Basnas dalam memotong dan menyalurkan hewan kurban. Jadi sedemikian indahnya, sedemikian terbukanya. Karena kita bukan pedagang kambing sekarang ini. Kita ini sedang melayani kurban masyarakat agar kurbannya baik. Dan kita ingatkan ada rantai kurban yang harus kita perbaiki ke depannya. Gitu. Itu mungkin jadi salah satu rasa optimis saya juga setelah mendengar ini, bahwa dari sistem yang terbentuk ya, sudah ada beberapa eksekusi yang mulai nyata. Dan kayaknya sih kalau dari beberapa beda-beda nama program ya, tiap tahun namanya tuh beda. Harusnya dalam 2 tahun ke depan tuh ada inovasi baru yang jauh lebih memudahkan orang dari luar negeri untuk kesini, bener nggak Pak? Saya kira begitu. Jadi bayangan saya nantinya orang itu dimudahkan berkurban. Jadi berkurban itu nantinya akan segampang belanja online. Seperti tagline kita di mana-mana. Tapi tidak itu saja, kurban nantinya itu tidak saja mudah, tapi menjadi berkah seperti cita-cita kita di tahun ini. Berkah itu artinya berdampak kepada yang memberi kurban, berdampak kepada mereka yang ada di rantai kurban itu, dan berdampak kepada mereka yang mendapatkan daging kurban. Ini kan suatu orkestrasi yang indah ya. Betul. Kurban ini menjadi orkestrasi. Kalau dilihat dari potret ekonomi kurban di atas itu, berapa peternak yang bisa berdaya, berapa pedagang kambing, sapi yang bisa bergerak, berapa devisa kurban yang mengalir dari desa dari kota ke desa-desa. Rumah potong hewan juga. Betul. RPH, bahkan jasa sembelih halal, semuanya bisa menjadi luar biasa. Dan ini saya kira sudah saatnya kita memotret
ini tidak saja jadi momentum agama saja. Kita harus jadikan ini momentum agama dan sosial. Wah, itu dia. Tidak saja agama sosial, kita jadikan momentum ekonomi. Sepakat saya. Jadi kita mencoba sekarang tidak hanya romantisme saja, tetapi juga sampai kepada pemberdayaan. Saya kira itulah mengapa Rasulullah meminta kita untuk berkurban, karena di sana ada satu jalan, ada satu koridor untuk bisa memberdayakan umat di mana-mana. Saya sepakat tadi poin di mana agama dan sosial harus bisa berjalan bersamaan, karena agama, sosial, ekonomi. Iya, agama, sosial, ekonomi. Karena menurut saya pribadi, kenapa kita harus bisa menyebarkan kebaikan itu adalah ketika tingkat tertinggi agama bisa menjadi berkah buat semuanya. Betul. Pak, tapi ini pertanyaan agak random, Pak. Pak Arifin kalau lagi kurban lebih suka gulai atau tongseng, Pak? Serius? Iya. Saya itu suka makan ya. Jadi suka semuanya. Kalau saya kurban di beberapa tempat. Tapi ya. yang paling suka apa, Pak? Yang paling suka itu gulai. Tapi kadang-kadang suka tongseng. Nah, yang biasa dari dulu gulai. Oh, gulai spesifik ya bagian apanya, Pak? Gulai kambing, dagingnya yang masih ada tulangnya. Kira-kira gitu. Daging apa namanya? Iga boleh, dengkul boleh. Mantap, Pak Arifin, thank you banget ya, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Wildan. Seru banget hari berkah ini. buat semua kita, Itu Amil dia. maupun para pekurban dan mereka yang menerima daging kurban. Terima kasih banyak. So demikian pemirsa hari ini episode seru, dan jangan lupa berkurban di Basnas untuk kurban berkah Basnas tahun ini. Sampai jumpa di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.